Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan membahas rangkuman materi biologi kelas 11 SMA semester 1. Nah, pada semester 1 ini kita akan membahas yaitu bab 1 sampai bab 5. Yang pertama itu bab 1 sel, bab 2 jaringan tumbuhan dan hewan, bab 3 sistem gerak manusia, bab 4 sistem peredaran darah, dan bab 5 sistem pencernaan. Mari kita mulai. Nah, sel yaitu bab 1 sel. Tubuh makhluk hidup tersusun dari sel sebagai unit terkecil dari kehidupan. Struktur sel terdiri atas membran, sitoplasma, dan organela. Sitoplasma adalah cairan sel tempat organela berada. Organela dalam sel meliputi nukleus, retikulum, endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, kloroplas, vakuola, dan plastida. Dinding sel, kloroplas, vakuola, dan plastida hanya ada dalam sel tumbuhan. Nukleus berfungsi untuk mengatur segala macam aktivitas dalam sel. Retikulum endoplasma berfungsi untuk menghubungkan selaput luar inti dengan sitoplasma dan transport protein yang disintesis dalam ribosom. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Badan Golgi berfungsi untuk proses sekresi dan menghasilkan lisosom. Lisosom berfungsi untuk imunitas. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel atau sebagai pembangkit energi. Kloroplas berfungsi untuk menghasilkan klorofil dan karotenoid pada tumbuhan. Vakuola berfungsi untuk menyimpan carang makanan pada tumbuhan. Plastida berfungsi untuk menghasilkan pigmen warna antara lain klorofil, xanthin, dan xanthofil. Antara sel satu dengan yang lain terdapat hubungan sehingga memungkinkan adanya transport zat. Transport zat melewati membran sel melalui berbagai mekanisme, antara lain melalui proses difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Bab 2 yaitu jaringan tumbuhan dan hewan. Nah, jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah, sedangkan jaringan dewasa merupakan jaringan permanen, tidak mengalami pembelahan lagi dan telah berdiferensiasi. Jaringan meristem terdiri atas meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer adalah jaringan muda yang berasal dari sel embrio, sedangkan meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang berubah menjadi meristem. Jaringan dewasa terdiri atas epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Epidermis merupakan jaringan terluar yang kadang-kadang berdiferensiasi membentuk trikoma. Jaringan parenkim terdiri atas parenkim asimilasi, udara, air, makanan, dan pengangkut. Jaringan penyokong terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut unsur hara dan air dari tanah menuju daun. Phloem berfungsi untuk mengangkut hasil asimilasi atau makanan dari daun ke seluruh tubuh. Organ tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. Jaringan hewan tersusun dari jaringan epitel, konektif, otot, dan saraf. Jaringan epitel terdiri atas epitel pipi berlapis tunggal, epitel pipi berlapis banyak, epitel kubus berlapis tunggal, epitel kubus berlapis banyak, epitel silindres berlapis tunggal, epitel silindres berlapis banyak, dan epitel transisional serta epitel Kallinger. Jaringan otot terdiri atas otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jaringan konektif terdiri atas jaringan pengikat, penunjang, darah, dan limfe, serta jaringan penghubung berserat lemak. Jaringan saraf terdiri atas jaringan sensorik, motorik, dan konektor. Sistem gerak manusia yaitu bab 3 ya. Nah, sistem gerak manusia meliputi rangka atau skeleton dan otot. Rangka dibedakan menjadi skeleton aksial dan skeleton apendikular. Skeleton aksial terdiri atas tulang-tulang tengkorak, ruas tulang belakang, tulang iga atau rusuk, dan tulang dada. Sedangkan skeleton apendikular terdiri atas tulang pinggul, bahu, lengan, telapak tangan, tungkai, dan telapak kaki. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Tulang sejati dilihat dari matriksnya, terdiri atas tulang kompak dan tulang spons. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tiga, yaitu tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Hubungan antar tulang disebut dengan persendian atau artikulasi. Sendi yang menyusun tubuh dibedakan menjadi tiga,
yaitu amfiartrosis, sinotrosis, dan diatrosis. Amfiartrosis merupakan sendi yang gerakannya amat terbatas. Sinotrosis merupakan sendi yang tidak memungkinkan adanya gerakan, sedangkan diatrosis merupakan sendi yang memungkinkan banyak gerakan. Diatrosis terdiri atas sendi peluru, pelana, engsel, putar, dan sendi luncur. Otot merupakan alat gerak pasif yang memiliki karakteristik antara lain kontrabilitas, ekstensibilitas, dan elastisibilitas. Gerakan antagonis otot meliputi abduksi, adduksi, ekstensi, fleksi, supinasi, pronasi, depresi, dan elevasi. Berdasarkan pelekatannya, otot terdiri atas origo dan insersi. Jenis-jenis otot antara lain yaitu otot lurik, otot poros, dan otot jantung. Yang keempat itu sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah manusia terdiri atas sel darah dan plasma darah yang fungsi utamanya adalah sebagai alat transport atau pengangkut. Sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Nah, peredaran darah pada makhluk hidup terdiri atas peredaran darah terbuka dan tertutup. Peredaran darah terbuka jika selama beredar darah tidak berada dalam pembuluh darah, sedangkan peredaran darah tertutup terjadi jika selama beredar darah berada di dalam pembuluh. Peredaran darah pada manusia adalah peredaran ganda yang terdiri atas peredaran darah besar dan kecil. Peredaran darah besar adalah darah dari jantung dipompa ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Adapun peredaran darah kecil adalah darah dari jantung dipompa menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah pada cacing tanah adalah peredaran darah tertutup. Peredaran darah pada insekta atau belalang adalah peredaran darah terbuka. Peredaran darah pada ikan adalah peredaran darah tertutup. Peredaran darah pada amfibi atau katak adalah peredaran darah tertutup. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, antara lain 2 bilik yaitu bilik kanan dan bilik kiri, dan 2 serambi yaitu serambi kiri dan serambi kanan. Jantung cacing tanah berupa 5 lengkung aorta. Jantung insekta adalah jantung pembuluh yang berupa gelembung-gelembung yang memiliki lubang-lubang halus. Jantung ikan terdiri atas 2 ruang yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Jantung amfibi terdiri atas 3 ruang, yaitu 1 bilik dan 2 serambi. Yang bab 5 itu sistem pencernaan. Nah, makanan sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam proses metabolisme tubuh. Nah, makanan yang baik adalah yang memiliki kadar unsur-unsur lemak yang dibutuhkan tubuh secara seimbang, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nah, defisiensi dari zat makanan tersebut dapat menyebabkan gangguan proses metabolisme. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas bagian mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Di dalam rongga mulut terdapat alat-alat yaitu gigi, lidah, kelenjar, dan ludah. Organ lambung terdiri atas bagian-bagian kardiaks, fundus, pylorus, dan bagian dari usus halus terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus besar terdapat mikroorganisme parasit yaitu bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Pencernaan pada hewan ruminansia agak berbeda dengan manusia, terutama disebabkan karena faktor makanan ruminansia berupa tumbuhan yang berdinding sel kuat dan keras. Oke, sekian dulu. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa klik tombol subscribe.